Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Firman. Sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana cara untuk menghitung dana pensiun ya. Nah, kemudian saat ini mungkin kita akan bahas tentang instrumen-instrumen eh, yang bisa kita gunakan untuk mengakumulasikan dana pensiun kita. Ayo kita mulai. Instrumen investasi yang pertama yang akan saya bahas adalah di sini reksadana ya. Nah, sebetulnya mungkin kita semua sudah pernah tahu atau mendengar apa itu reksadana. Nah, cuman sekarang akan coba saya bahas lagi sedikit. Nah, apa sih reksadana itu? Nah, reksadana itu adalah ilustrasinya seperti ini. Kita sebagai investor dengan investor yang lain bersama-sama itu mengumpulkan suatu dana tertentu. Setelah dananya terkumpul, itu dananya kita serahkan kepada manajer investasi yang kita pilih untuk diserahkan kepada manajer investasi. Nah, nanti yang akan mengurusi dana investasi kita itu adalah manajer investasi tersebut, seperti itu. Nah, gimana sih caranya membeli reksadana ya? Nah, ada beberapa cara untuk membeli reksadana. Yang pertama itu bisa kita langsung pergi ke bank untuk pembelian reksadana, bank tertentu yang menyediakan jasa untuk pembelian reksadana. Nah, kemudian yang kedua itu bisa langsung ke manajer investasi yang sudah kita percaya, misalkan. Nah, bisa juga lewat platform aplikasi penyedia jasa pembelian reksadana, misalkan Bareksa, Bibit, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kenapa sih harus reksadana? Ketika kita masih awam dalam hal investasi ya, misalkan taruhlah pembelian obligasi, kemudian pembelian saham gitu. Nah, reksadana ini yang paling simpel karena kita di sini cukup mengumpulkan dana saja, kemudian dana yang kita serahkan ke manajer investasi. Nah, nanti biar si manajer investasi itu yang mengolah dana kita, mau itu dimasukkan ke deposito lagi, atau misalkan dimasukkan ke obligasi, atau misalkan dimasukkan ke saham, tanpa kita harus pusing-pusing misalkan mengetahui lebih dalam ya tentang instrumen-instrumen investasi tadi, seperti itu. Nah, di reksadana sendiri itu saat ini di Indonesia ya ada beberapa jenis reksadana. Nah, yang pertama itu ada yang namanya reksadana pasar uang, kedua itu ada yang namanya reksadana pendapatan tetap, kemudian ada juga yang namanya reksadana saham. Nah, kemudian yang terakhir itu ada reksadana campuran. Nah, untuk reksadana pasar uang itu nanti ketika kita membeli reksadana tersebut, si manajer investasi itu biasanya akan menginvestasikan uang kita itu ke dalam deposito bank-bank tertentu. Deposito, kemudian bisa juga surat berharga Bank Indonesia. Jadi instrumennya isinya dua itu. Misalkan 80% yang deposito, sisanya itu surat berharga dari Bank Indonesia. Nah, yang jangka waktunya itu biasanya atau bisa juga masuk ke obligasi ya, yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Nah, untuk resikonya sendiri untuk reksadana pasar uang ini relatif sangat rendah karena kan tadi hanya deposito gitu. Nah, kalau misalkan kita deposito di bank kan biasanya untuk saat ini paling bunganya berapa 2-3% ya. Tapi kalau misalkan karena di sini reksadana ini kan kumpulan ya, dananya itu kumpulan dari investor-investor lain juga selain kita. Jadi karena dananya itu besar, makanya biasanya returnnya itu relatif lebih besar daripada deposito biasa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau untuk reksadana pendapatan tetap sendiri, biasanya nanti si manajer investasi itu akan mengalokasikan dana kita itu diinvestasikan sebagian besar itu ke obligasi.
obligasi atau misalkan sukuk yang jangka waktunya itu biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, bisa jadi 80% sana, misalkan sisanya ke deposito, atau bisa jadi sisanya ke saham juga. Nah, kalau untuk reksadana pendapatan tetap, ini resikonya itu moderat. Kenapa moderat? Karena obligasi sendiri itu kan harganya itu bisa naik turun ya, tergantung dari suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Tapi memang untuk di Indonesia sendiri relatif naik ya, walaupun misalkan tidak signifikan gitu. Jadi misalkan tahun ini naiknya berapa persen, tahun depan naiknya mungkin bisa jadi lebih rendah. Jadi tetap ada fluktuasi, cuman masih landai ya, tidak terlalu ekstrim pergerakannya. Jadi kalau misalkan yang profil resikonya itu moderat, itu nanti bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini reksadana saham ya, seperti namanya, sebagian besar dana kita itu akan dimasukkan ke pasar saham. Nah, kita tahu ya kalau untuk pasar saham itu kan high risk high return. Jadi kalau misalkan pendapatan returnnya itu bisa sangat besar sekali. Nah, untuk kemudian kalau untuk kerugiannya juga sama, bisa sangat besar gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk reksadana saham itu 80%, sekitar 80% ya, alokasi dana kita yang kita kumpulkan itu nanti akan dilempar ke pasar saham. Nah, sisanya itu bisa ke obligasi, bisa ke deposito, dan lain sebagainya. Nah, untuk reksadana pasar saham sendiri memang risikonya tinggi ya, seperti tadi fluktuatif. Cuman ketika naik itu bisa jadi hasil yang kita dapatkan itu bisa lebih besar daripada kita membeli indeks saham langsung. Misalkan taruhlah kita sekarang beli saham BBCA ya, Bank BCA, taruhlah keuntungan returnnya tahun ini 15% atau misalkan 20%. Nah, kalau misalkan kita beli reksadana gitu, pasar saham, nah mungkin bisa jadi kita bisa dapat lebih besar dari itu. Nah, tapi ada kemungkinan juga ketika indeks sahamnya turun, taruhlah misalkan turun 15%, nah di reksadana pasar saham itu kita bisa jadi jatuh lebih dalam daripada harga indeks saham pada saat itu. Misalkan harga indeksnya minus 15%, bisa jadi ketika di reksadana kita itu kurang dari atau lebih dari 15% minusnya, misalkan bisa jadi 20%. Nah, hal tersebut kenapa sih mungkin terjadi? Itu mungkin kenapa, karena tergantung dari manajer investasinya, itu kita menginvestasikan reksadana kita kemana gitu. Nah, jadi bisa jadi yang satu ke BCA, yang satu ke yang lain gitu. Nah, kemudian kita kan untuk alokasi dananya itu kan besar gitu ya, jadi fluktuasinya juga bisa lebih besar, jatuhnya bisa lebih dalam, naiknya bisa lebih tinggi. Nah, kemudian ada juga yang namanya reksadana campuran yang tadi ya. Nah, seperti namanya itu mix nih antara seluruh obligasi yang lain gitu. Bisa sebagian masuk ke deposito, sebagian masuk ke obligasi, sebagian masuk ke sukuk, misalkan sebagian masuk lagi ke saham, bisa jadi sebagian lagi masuk ke falas, misalkan, bisa jadi seperti itu. Nah, itu semuanya di mix jadi reksadana campuran. Nah, untuk resiko sendiri untuk reksadana itu sebetulnya bukannya tanpa resiko ya. Nah, reksadana sendiri tetap ada resikonya. Resikonya apa? Yang pertama, ketika kita memilih, misalkan kita asal memilih reksadana, misalkan taruhlah beli reksadana A tanpa mengetahui risikonya, nah itu kita juga bisa berujung minus ya. Seperti misalkan taruhlah kita beli saham gitu, ketika kita beli saham itu misalkan reksadana pasar saham itu ternyata ketika kita belinya pasar saham sedang naik. Nah, kemudian ketika pada saat beberapa waktu tertentu misalkan harga sahamnya turun, nah itu bisa jadi minus juga buat kita. Nah, yang kedua risikonya adalah kita salah memilih manajer investasi. Jadi kalau di pasar reksadana itu kan kita harus memilih manajer investasi yang benar-benar kompeten
dan sudah terjamin track recordnya gitu ya. Jadi taruhlah kita memilih satu manajer investasi tertentu, kemudian kita membeli reksadana mereka. Nah, kalau misalkan manajer investasinya yang kinerjanya buruk gitu, apapun instrumen yang kita investasikan itu bisa jadi ujungnya tidak untung gitu. Kita itu harus bisa memilih ya manajer investasi yang baik gitu. Mana manajer investasi yang memberikan return yang paling baik, yang paling stabil dari track recordnya misalkan dalam 50 tahun terakhir. Kemudian mana instrumen-instrumen manajer investasi yang baik, yang terpercaya seperti itu. Jadi karena bisa juga ada kejadian misalkan dalam 2-3 tahun itu dia naiknya tinggi ya. Nah, bisa jadi tahun selanjutnya itu hasilnya jeblok misalkan. Nah, karena misalkan hasilnya jeblok, nah reksadananya juga nanti mungkin bisa dibekukan gitu. Kalau reksadanya dibekukan, nah itu nanti mungkin akan bermasalah di likuiditas kita. Nah, itu salah dua resikonya ya. Nah, kemudian untuk keuntungannya kalau kita membeli reksadana itu kita bisa membeli instrumen investasi dengan hanya dana yang kecil gitu. Taruhlah kalau misalkan kita deposito secara langsung di bank, itu kan minimal deposito kita bisa jadi 10 juta gitu ya minimal. Nah, kalau misalkan kita beli obligasi sukuk gitu, itu bisa jadi minimalnya 50 juta seperti itu, atau misalkan 10 juta, 15 juta tergantung lot yang kita beli. Nah, kemudian kalau misalkan kita beli saham secara langsung itu kan prosesnya mungkin agak lumayan ribet. Nah, kemudian belinya juga kan harus besar ya, harus satu lot atau 100 lembar saham. Kalau misalkan satu lembar sahamnya 30.000 saja, itu misalkan 100 lot ya tinggal 30 kali 100 gitu, 30.000 kali 100. Nah, kemudian juga kalau di reksadana itu enggak. Jadi kita reksadana itu bisa mulai dari 10.000 tergantung platform yang kita pilih seperti itu. Nah, kemudian enaknya reksadana itu liquid gitu ya. Jadi keuntungan yang kedua itu liquid. Kenapa liquid? Karena kalau misalkan deposito, taruhlah kita secara langsung, deposito kan ada jangka waktunya. Kita tidak bisa serta-merta mencairkan deposito itu ketika kita butuh dananya. Kalau jangka waktunya 1 bulan ya berarti kita harus menunggu 1 bulan untuk mencairkan dana kita. Sama juga obligasi ada kontraknya, itu bisa 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian kalau saham pun sama, ada buka tutup pasar saham. Jadi kita tidak bisa serta-merta menjual dan membeli saham. Tapi kalau misalkan reksadana itu liquid, kita bisa cairkan dananya kapan saja, seperti itu. Nah, mungkin sekian ya video dari saya tentang reksadana. Di video selanjutnya mungkin kita akan bahas instrumen investasi yang lain untuk dalam rangka mengumpulkan dana pensiun. Oke, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.